Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-6 ya, yakni tentang halal dan haram ya, itu sudah jelas. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis yang ke-6 yakni halal dan haram itu jelas ya. Hadisnya an Abi Abdillahi An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu an qala, dari Abdullah yakni An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Famanittaqa asyubuhati, maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, faqadistabra'a lidinihi wa irdihi, maka sesungguhnya ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fisyubuhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka ia terjatuh dalam yang haram. Begitu. Karra'i yar'a haulal hima yushika ayyarta'a fihi, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan-hewannya di area terlarang, di apa yang disebut dengan khima ya, maka hampir-hampir gembalaannya itu akan masuk ke dalamnya, yakni ke dalam khima tadi. Allah wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap malik, setiap raja itu mempunyai khima, yakni area terlarang. Allah wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya area terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Allah wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Alla wahiyal qalb, ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah al-qalbu. Nah, ini hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya cukup panjang dan insya Allah ini termasuk hadis yang cukup terkenal ya, khususnya yang sering dikutip itu yang terakhir tadi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala
wahiyal qalb. Ya, itu yang sering ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian disyarah oleh penyusun kitab ini. Ya, di sini dikatakan hadzal haditsu aslun azimun min usulis syariati. Hadis ini adalah di antara pokok syariat yang besar. Qala Abu Dawud As-Sijistani. Berkata Abu Dawud As-Sijistani, al-Islamu yaduru ala arba'ati ahaditsin. Ajaran Islam itu berputar pada 4 hadis. Ya, dzukira minha hadzal hadisi. Disebutkan diantaranya adalah hadis ini. Kemarin rasanya kita sudah bahas pada saat kita membahas innamal a'malu binniyat, ya. Dan hadis ini termasuk yang disebut. Jadi hadis 4 itu innamal a'malu binniyat, kemudian soal innal halala wal harama bayyinun itu, kemudian min husnil mar'i itu ya. Nah, itu diantaranya yang dikatakan oleh para ulama termasuk ya pembahasan pokok-pokok syariah Islam. Wa ajma'ul ulama'i ala azimi mauqi'ihi wa katsiri fawaidihi. Dan para ulama sepakat atas keagungan kedudukannya, yakni kedudukan hadis ini, dan juga banyaknya faidah ya pada hadis ini. Qauluhu dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantaranya ada perkara-perkara syubhat, yakni annal asya'a salasatu aqsamin, ya. Maknanya adalah bahwasanya segala sesuatu itu ada 3 jenis. Fama nasullahi ala tahlilihi fahuwal halalu. Ya. Maka apa-apa yang telah Allah tetapkan atas kehalalannya, maka itu halal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, al-yauma ukhilla lakumut thayyibat, ya. Dan pada hari ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dikatakan khillul lakum, itu halal bagimu. Jadi ini perkara yang telah dihalalkan oleh Allah, ya berarti itu jelas. Maksudnya begitu. Termasuk contoh yang disebutkan oleh penyusun syarah kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah perkara sembelihan dari orang-orang ahlul kitab. Jadi kita boleh nggak memakan sembelihan orang-orang Nasrani dan Yahudi? Ya, menurut ayat Al-Quran ini boleh. Ya, tapi apakah yang dimaksud ahlul kitab Al-Quran ini, yang disebutkan Al-Quran ini, faktanya itu sama seperti yang ada sekarang ya ini? Nanti itu kayaknya perlu kajian. Ya, kalau Yahudi sekarang ini yang ada justru kan mereka itu kafir harbi fi'lan. Betul-betul telah menampakkan permusuhan yang nyata kepada kaum muslimin, ya. Dan mungkin kejahatan-kejahatan mereka yang lain. Kemudian hadis yang lain, misalnya ayat Al-Quran yang lain, misalnya Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, ini kan termasuk yang jelas-jelas yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nanti tinggal yang dijual itu apa, yang diperjualbelikan itu apa. Selama yang diperjualbelikan itu adalah halal, ya halal gitu. Kemudian wa ma nasullahi ala tahrimihi fahuwal haramul bayyin, ya. Dan
apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas keharamannya, maka itu adalah jelas haram. Mislu qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Telah diharamkan bagimu menikahi ibumu ya dan anak-anakmu. Nah, ini nggak boleh ya menikahi ibu, itu nggak boleh. Kalau di dalam cerita itu apa namanya? Sangkuriang. Ya, ummahatukum itu ibu-ibumu, itu berarti ya termasuk nenek itu. Ya, termasuk apa namanya? Ya ke atas maksudnya itu. Ya. Kemudian anak-anak itu juga begitu ya. Tidak hanya anak secara langsung tapi juga cucu. Ini diharamkan. Ya, kemarin ada kasus apa namanya? Ini ya, menantu menikahi mertua. Loh, mertua itu juga ibu. Nah, ini nggak boleh. Apa namanya, istrinya dicerai, kemudian menikahi mertuanya. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan bagimu berburu binatang darat selama kamu ihram. Nah, ini juga nas yang telah jelas-jelas mengharamkan satu aktivitas, yaitu apa? Berburu pada saat melaksanakan ihram. Ya, ihram itu dilaksanakan di tanah suci sana, di Mekah ya, ketika seseorang melaksanakan umroh atau haji ya. Nah, begitu. Kemudian dikatakan di sini wa tahrimil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan sebagaimana juga keharaman terhadap perbuatan-perbuatan keji baik yang lahir maupun yang batin. Jadi yang perkara perbuatan keji itu bisa yang dalam bentuk lahir, yang dalam bentuk lahir ya kayak zina. Ya. Ya termasuk mungkin yang batin itu ini fantasi. Berfantasi nggak boleh. Ya. Berfantasi, mengangan-angankan melakukan ini dan itu, misalnya kegiatan hubungan suami istri dengan orang, ini nggak boleh. Termasuk yang apa namanya, perbuatan fahish yang batin ya. Kemudian wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan au uqubatan au wa'idan fahuwa haramun, dan juga setiap perbuatan yang Allah menjadikan adanya hukuman, sanksi atau ancaman, maka itu juga haram. Jadi kalau misalnya ada satu perbuatan yang di situ ada ancaman untuk melaksanakannya, berarti itu haram. Ya. Ya, misalnya wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila itu. Ya, nah, jadi itu juga fahisyah ya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu ada dua. Jadi tadi apa tadi? Halal, ada yang haram secara nas. Tetapi di sini dikatakan wa ammasyubhatu ya fahiya kullu ma tatanaza'uhul adillatu minal kitab was sunnah. Ya, adapun perkara yang syubhat itu adalah setiap apa yang dalil-dalilnya dipertentangkan baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa tatajadzabuhu fal imsaku anhu waraun. Oleh karena itu, menahan diri dari melakukannya adalah sikap yang lebih baik atau sikap warok. Nah, itu yang ketiga. Jadi berarti satu perkara di dunia ini kalau dibagi itu ya tiga. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Nah, syubhat itu apa, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah? Syubhat itu ya boleh dikata itu samar. Ya, samar, perkara yang samar, perkara yang tidak jelas, atau apa istilahnya, abu-abu lah. Namanya nggak jelas kan, abu-abu itu kan antara hitam dan
putih, putih kada, hitam kada, itu samar gitu. Kalau orang Jawa bilangnya mamang, ya begitu. Nah, perkara syubhat ini hadirin sekalian, ini bisa terjadi dalam 3 keadaan. Nah, ini catatannya. Perkara syubhat ini bisa terjadi dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah syubhat pada sesuatu, ya. Syubhat pada sesuatu yakni benda, ya. Apakah benda itu haram atau mubah? Mubah di sini maksudnya boleh. Karena apa? Karena hukum itu terhadap benda itu hanya ada 2. Benda, sesuatu, itu hanya ada 2. Yakni kalau tidak haram ya halal. Ya. Dan yang halal itu lebih banyak. Jangan kebalik. Nyari yang haram aja susah, Pak, apalagi yang halal. Ini salah, pernyataan salah. Kenapa? Karena yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram, begitu. Ya, ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini maksudnya itu bahwa segala hal, ya, huwallazi, dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di muka bumi. Pada umumnya itu halal. Kata ma di situ itu ya pada umumnya itu halal gitu. Yang haram hadirin sekalian yang dimuliakan Allah itu karena ada pengecualian. Ya, kalau ada pengecualian yang langsung datang dari nas terhadap benda itu. Misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an hurrimat alaikumul maitatu waddamu ya walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kalau dihitung itu enggak sampai 10. Ya, ini secara zat benda itu. Jadi benda-benda di dunia ini, barang-barang di dunia ini yang diharamkan oleh Allah itu secara nas itu sebenarnya itu enggak banyak. Termasuk nanti yang ada ciri-cirinya, ya, itu nanti penjelasan hadis. Misalnya bertaring, misalnya menjijikkan. Nah, itu pun nanti perlu dirinci lagi. Ya, sebagian orang menganggap jijik, kadang sebagian yang menganggap tidak, gitu kan. Ya, itu. Nah, jadi kalau pada benda itu hukumnya 2, yaitu kalau tidak halal ya haram, kalau tidak mubah ya haram, gitu maksudnya. Nah, jadi apakah barang tersebut, benda tersebut halal ya atau haram atau syubhat, ya? Ya, syubhat itu pada perbuatan misalnya. Syubhat pada perbuatan. Kalau syubhat pada perbuatan itu bisa ada 5. Ya. Apakah itu wajib, ya, mandub atau sunnah, haram, makruh atau mubah. Jadi ini terkait dengan hukum pada perbuatan. Syubhatnya di situ. Jadi syubhat itu bukan status hukum, tapi dia itu masih nggak jelas. Ini masih antara. Kalau pada benda itu apakah dia halal atau haram? Kalau pada perbuatan di antara 5. Ya, bisa haram, ya, bisa mubah, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib. Itu pada perbuatan. Itu karena itu kalau dalam konteks ya ini kaidah usul itu dikatakan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmish syar'i. Jadi hukum asal pada perbuatan itu terikat dengan hukum syara'. Apa hukum syara' itu? Ada 5 tadi. Tapi kalau pada benda itu al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal pada sesuatu yakni benda itu adalah ibahah, boleh. Ya, ma'lam yarid dalilut tahrim, selama tidak ada yang mengharamkan terhadap benda itu, begitu. Nah, kembali ke sini tadi, jadi syubhat itu bisa pada benda, bisa pada perbuatan. Nah, terhadap hal ini maka sikap terbaik adalah menahan diri. Kalau belum tahu
ya status hukum pada benda atau pada perbuatan tersebut gitu. Lebih baik apa? Imsak. Lebih baik menahan diri untuk tidak melakukannya sampai kemudian telah jelas hukum yang datang pada sesuatu itu, baik pada benda maupun pada perbuatan. Sampai jelas gitu. Menurut dugaannya itu sudah jelas bahwa oh benda ini halal. Kalau halal boleh diambil. Oh perbuatan ini wajib. Maka kalau wajib harus dilaksanakan. Oh perbuatan ini adalah sunnah, maka kita laksanakan. Gitu. Jadi harus diperjelas dulu status dari yang disyubhatkan tadi. Nah, bisa jadi orang itu mendapatkan informasi atau memperoleh informasi terhadap sesuatu itu bisa jadi dia melakukan sendiri. Nah, kalau dia melakukan sendiri, melakukan penggalian hukum sendiri, maka dia adalah seorang mujtahid. Dia melakukan ijtihad sendiri. Gitu. Atau kalau tidak bisa, maka dia harus menjadi muqallid. Ya, mengikuti pendapat dari mujtahid. Gitu. Atau yang ketiga, bahkan mengikuti muqallid. Yang dengan dugaan kuatnya bahwa yang dilakukan itu adalah berdalil. Ini namanya muqallid am. Nah gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya ini. Hukum tentang rokok. Hukum tentang rokok. Itu sebagian orang menganggap syubhat enggak? Syubhat, kan ada yang mengharamkan. Bahkan ada yang mengatakan ini wajib Pak gitu. Bagi ulun seorang sopir ini kalau kada berokok ngantuk katanya. Maka bagi ulun rokok ini wajib gitu. Simpang siur, ada yang mengatakan haram karena ini mengganggu kesehatan. Ini kayaknya wajah-wajah perokok semua ini. Ya. Nah, terhadap perkara seperti ini berarti kita harus lihat yang dijadikan polemik ini apa? Yang dijadikan polemik ternyata itu benda, yaitu rokok. Ya, dan apa? Dan aktivitas merokok. Berarti ada dua hal itu. Ya, rokoknya, yakni zat yang dipakai merokok dan aktivitas merokoknya. Nah, bagaimana ini? Tentu kalau orang itu tidak mampu untuk melakukan ijtihad, maka dia harus merujuk pada pandangan ulama yang dia yakini telah melakukan proses ijtihad terhadap ini barang. Wah, kayaknya karena bahlil aja ya. Ini barang ya bahlil aja. Gitu. Nah, sejauh yang ulun tahu ya. Ketika kita mau menghukumi, misalnya kasus dalam hal ini adalah rokok, itu tidak boleh kita itu langsung menghukumi aktivitasnya. Tapi yang dihukumi pertama kali itu adalah barangnya, yakni rokok. Nah, hadirin sekalian, ya kita harus adil. Kalau misalnya rokok itu, ya secara zat terbuat dari apa? Tembakau, dan mungkin juga nanti di situ ada tambahan cengkeh, ada tambahan saus mungkin ya. Selama barang-barang yang dijadikan sebagai bahan rokok tadi itu adalah halal, tidak ada yang mengharamkan satupun, maka tidak boleh kita mengharamkannya. Tidak boleh, ya. Kalau misalnya mengharamkan rokok, mestinya yang pertama kali dicari dalilnya itu apakah ada tembakau itu nas yang secara langsung mengharamkan. Kalau tidak ada, jangan sampai nggak boleh kita mengharamkan barang itu. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena berlaku keumuman. Ya, berlaku keumuman pada benda itu, sehingga tidak boleh gitu. Namun jadi artinya apa? Artinya mengkonsumsinya itu berarti boleh. Namun ketika mengkonsumsi itu ternyata di dalamnya ada
doror, ada bahaya, baru kemudian menghukumi aktivitasnya. Bahwa di dalamnya itu katanya ada nikotin dan nikotin itu adalah racun, maka itu berbahaya, ada doror. Ya, kalau ternyata itu dengan adanya itu kemudian ada ketergantungan, maka ketergantungannya itu menjadikan perbuatan itu makruh. Gitu. Nah, apakah bisa haram? Bisa. Bisa haram. Ya, bisa haram kalau ternyata yang konsumsi tadi itu mempunyai penyakit yang menjadikan dia itu bisa meninggal dengan mengkonsumsi itu. Misalnya surya nih, berokok surya. Punya paru enggak? Punya paru? Punya paru? Bujur? Punya paru? Bingung ya? Punya paru-paru. Punya penyakit paru-paru? Ya enggak lah. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya punya penyakit paru-paru yang dengan mengkonsumsi rokok itu kemudian menjadikan dia itu semakin parah dan menuju kepada kematian secara ghalabatudz-dzon, maka itu haram. Haram bagi dia. Apakah haram bagi dia selesai dengan adanya penyakit paru tadi? Tidak. Dia tidak punya penyakit paru, tetapi dia berokok di depan tetangga atau orang yang dekat yang dia tidak suka dengan itu. Dia merasa terganggu, itu juga haram. Ya, gitu. Sehingga harus runut, tidak boleh kita itu sembarangan, ini haram gitu. Hanya gara-gara misalnya itu tadi ada unsur berbahaya. Itu namanya lompat gitu. Menghukumi sesuatu dengan cara lompat. Ini juga kan termasuk sesuatu yang syubhat di masyarakat. Misalnya juga hukum vaksin itu kan juga rame, ya kan, ada yang membolehkan, ya, ada yang mengharamkan, gitu. Bahkan ada yang mencurigai ini ada ya ini istilahnya itu sesuatu yang berbahaya di kemudian hari, ya gitu. Ya artinya dengan adanya vaksin itu menanam chip misalnya itu, yang di belakangnya ini ada Bill Gates dan sebagainya, sehingga nggak boleh, nggak usah gitu, sehingga nggak usah, itu haram. Hanya karena dugaan yang dia tidak detail dalam melihat masalah itu gitu. Nah ini juga penting untuk diungkap. Nah kalau bagi kami ya terhadap vaksin ini hadirin sekalian, sebenarnya kita harus kembalikan bahwa vaksin itu kan termasuk upaya untuk berobat. Dan berobat ya bagi orang yang beriman itu hukumnya sunnah. Ya, berobat itu hukumnya sunnah. Jadi yang pertama harus dipahami itu adalah ya berobatnya itu bagi orang sakit, maka orang yang sakit itu disunnahkan untuk mencari obat, dan vaksin itu termasuk obat. Karena apa? Karena menurut penelitian nanti kalau tidak vaksin akan terjadi begini dan begitu. Meskipun itu dugaan, tapi dugaannya ilmiah. Ya, jadi itu bisa aja dijadikan sebagai patokan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya bahannya itu bahan yang tidak halal atau terkontaminasi dengan barang yang najis misalnya, ya maka kalaupun demikian, maka berobat dengan sesuatu yang najis itu jatuhnya itu adalah makruh. Nah jadi seperti itu. Nah kita ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu seperti itu kan kalau kita itu merujuk pada ulama. Kalau memang kita itu bukan seorang ulama mujtahid, jadi kita tinggal mengikuti pendapat ulama yang ada gitu. Ya termasuk misalnya kalau tadi kan benda, kalau termasuk perbuatan. Ya perbuatan di sini misalnya yang syubhat itu apa? Mengawali dan mengakhiri Ramadan. Biasanya ini kan jadi polemik. Ini perbuatan. Ya, ini ikut yang mana nih? Kok katanya hari raya hari ini? Kok ada yang besok gitu? Ya, maka kita harus mengumpati ulama, ya ulama mana yang kita yakini bahwa itu mendekati kebenaran. Ghalabatudz-dzon, menurut dugaan kuat itu adalah pendapat yang benar dan kita ikuti.
Oh, ternyata menurut orang-orang yang mengambil ru'yatul hilal global, ternyata hari ini itu mestinya sudah hari raya. Kenapa? Bulan sudah muncul di belahan bumi yang lain meskipun di luar Indonesia. Ternyata munculnya bulan di belahan bumi yang lain itu menjadi dasar hukum diawalinya Ramadan atau diakhirinya Ramadan berdasarkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Di situ tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih di negara mana, di setiap tempat yang di situ muncul bulan maka di situ menjadi status awal dan akhirnya Ramadan. Nah begitu. Nah tinggal nanti siapa yang kita ikuti, ya begitu. Tapi kebanyakan ya para ulama lintas mazhab itu mereka mengambil pendapat ru'yatul hilal global, gitu. Di mana munculnya bulan itu maka menjadi dasar hukum untuk mengawali dan mengakhiri Ramadan. Itu yang pertama ya. Jadi syubhat terhadap perkara, terhadap benda maupun terhadap perbuatan. Jika itu syubhat maka harus diperjelas dulu statusnya. Ini apa? Boleh atau tidak? Kalau pada benda, kalau boleh bisa dikonsumsi. Kalau ternyata tidak boleh itu haram maka tinggalkan. Kalau terhadap perbuatan ya tadi bisa jadi apa yang ditinggalkan orang justru itu adalah kesunahan. Contohnya apa? Ya contohnya itu adalah mengawali dan mengakhiri Ramadan. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, syubhat tentang seseorang yang misalnya ragu-ragu terjatuh ke dalam sesuatu yang haram dari perbuatan yang mubah. Karena begitu dekatnya perbuatan tersebut dengan yang haram, atau karena diduga perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada yang haram. Misalnya, itu menyimpan uang kepada seseorang atau lembaga keuangan. Ternyata uang itu dipakai untuk aktivitas riba. Ini kan jelas, ya kan? Kita nyimpan duit, ya katakanlah di bank lah gitu. Ini bukan bank detail ya, tapi bank bank resmi itu. Bank apa aja lah, sama aja, ya. Mau konvensional kah atau mau ada yang syariahnya itu sebenarnya sama aja, karena sama-sama berada di bawah BI kan, gitu. Undang-undangnya tetap tidak boleh gitu melangkahi atau berbeda dengan yang di atasnya. Jadi ragu-ragu ya ini apakah ini bisa terjatuh kepada sesuatu yang haram, ya bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya contohnya tadi menyimpan uang kepada orang atau lembaga yang ternyata uang itu dipakai untuk aktivitas riba. Atau misalnya ada orang yang punya kebun anggur, tentu berbuah anggur, ya. Kemudian dijual kepada orang yang punya pabrik miras, gitu. Ya, pabrik, ya meskipun cap anggur itu bisa dibuat dari anggur, gitu. Ada kan minuman anggur itu kan, minuman khamr, ya, yang dibikin dari anggur. Kalau misalnya ada orang yang jelas-jelas dia punya pabriknya itu membikin minuman keras dan kita punya anggur, maka tidak boleh itu. Mestinya ditinggalkan. Sebagaimana tadi ketika kita tahu ketika menyimpan uang kok uang itu dipakai untuk yang aktivitas riba ya, maka kita tinggalkan. Ya, meskipun ya kita saat ini ya kayaknya nggak bisa itu meninggalkan itu, ya kan? Kita mau mengaudit aja itu kadang-kadang pusing sendiri ya. Ya, misalnya kita itu nggak ingin menyimpan di bank, ya bank konvensional misalnya gitu. Ya, kita inginnya tuh murni bersih. Itu pun misalnya dengan hati-hati kita catat, itu kayaknya masih termakan juga. Ya artinya memang dalam kondisi seperti ini memang sulit, ya. Ya, kalau seperti itu memang ya mau nggak mau, apalagi kita ini misalnya gaji kita itu lewat situ.
harus punya rekening. Maka dalam konteks itu ya kita harapannya itu adalah kita yang terpaksa, ya. Wa mastukrihu alaihi rufi'an qalamun ya salatin itu. Jadi ada tiga orang yang diangkat penanya. Yang pertama adalah orang yang salah, kemudian yang kedua adalah orang yang lupa, yang ketiga adalah itu tadi orang terpaksa. Wa mastukrihu alaihi. Jadi tidak dicatat sehingga kita berharap kita yang di situ itu pada posisi itu. Karena apa? Kalau tidak punya rekening masalah kita gitu. Ya. Atau begini, ada kasus misalnya ada seorang guru laki-laki ya, sudah dewasa, ternyata menjadi guru privat ya bagi seorang perempuan yang juga dewasa. Dan itu mengharuskan ini berdua-duaan. Maka hal seperti ini sebenarnya itu boleh ya. Sebenarnya itu boleh saja ya dengan niatan bahwa itu adalah aktivitas kerja. Ada ijaroh di situ, ya, ada ujrohnya melakukan pengajaran, kemudian diupah dengan pengajaran itu. Tetapi kan dihadapkan pada hukum yang lain, yaitu tidak bolehnya khalwat berdua-duaan. Maka meskipun aktivitas seperti ini tadi itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, tapi ada syubhat. Nah, sebaiknya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ini kondisi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah hadirin sekalian adalah perkara yang tidak haram tapi dianggap sebagai sesuatu yang haram oleh banyak orang. Ya. Karena apa? Karena dianggap haram, maka seseorang kemudian menjauhi perkara tersebut karena khawatir orang-orang menganggapnya melakukan keharaman. Ya, maka sikap yang baik ya adalah yang pertama itu memahami dasar hukumnya dulu. Ya, statusnya harus jelas dulu. Ya. Nah, jika ternyata perkara tersebut itu jelas ya, bukan haram, bahkan mungkin perkara yang diperintahkan, maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak perlu menghiraukan omongan orang. Kita kada perlu mengherani apa yang dikatakan orang. Gitu. Allah katakan wa tahsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Gitu. Contohnya apa hadirin? Misalnya itu. Ya, ketika mengkritik kebijakan pemerintah, misalnya ya. Ini sebagian orang, ya mungkin kebanyakan orang itu menganggap wah ini berbahaya, ini jangan, ya itu nanti membawa sesuatu yang buruk gitu. Atau setidaknya kamu ini ya siapa? Kalau mau melakukan itu, mbok ya ikut di partai politik sana gitu. Atau kamu enggak berhak melakukan itu, yang melakukan itu mestinya itu MUI gitu. Dan ulun pernah mendapati orang yang langsung begitu gitu. Kita ini emang siapa Pak gitu. Kok umpat-umpatan mengkritik kebijakan pemerintah, itu kan urusannya MUI, itu kan urusannya DPR. Nah, maka yang harus kita pahami adalah hukum dari misalnya melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, bahkan sunnah. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak perlu harus menempati jabatan tertentu. Siapapun kita ketika melihat kemungkaran ya harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan kafaah kita, sesuai istitoah kita. Kalau istitoah kita itu bisa ngomong, sampaikan. Kalau nggak bisa ngomong, bisa lewat dengan 2 jari atau 1 jari. Ada 1 jari cukup itu, nge-share kan 1 jari. Ya, 2 jari kan ngetik. Lakukan itu gitu. Dan itu adalah aktivitas yang mulia. Karena apa? Aktivitas yang
termasuk kategori muhasabah lil hukam. Ya, melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan itu dilakukan ya oleh para sahabat ya ketika mereka itu melihat ada pemerintah ada penguasa yang menurut ya mereka itu adalah zalim. Bahkan sebelum kezaliman mereka itu lakukan, mereka itu bertanya sebagaimana Sayyidina Umar itu ya, siapa yang siap untuk mengkritik aku. Jadi Sayyidina Umar bahkan minta siapa yang mau mengkritik aku. Dan Sayyidina Umar termasuk yang sering diprotes, termasuk diprotes oleh para wanita. Itu juga perbuatan yang dilakukan oleh rakyatnya, yang rakyatnya itu tidak perlu menjabat pada jabatan tertentu. Dan itu biasa saja dalam Islam itu. Aktivitas muhasabah lil hukam. Bahkan kalau misalnya penguasa itu zalim, hadirin sekalian. Ya, zalim itu ya tidak adil. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan syariah ini yang mestinya dijadikan sebagai aturan kehidupan, tapi tidak dipakai, malah pakai hukum yang lain. Ini zalim misalnya. Kemudian ada orang yang melakukan muhasabah di depan penguasa dan kemudian resikonya dibunuh, maka itu adalah sebaik-baik kematian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Sayyidus Syuhada Hamzah. Ya, jadi penghulu bagi orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah, dan orang-orang yang melakukan muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa dan kemudian resikonya dia dibunuh karena aktivitas itu. Nah, ini kan sesuatu yang mulia. Mungkin menurut masyarakat, oh ini nggak baik, termasuk demo gitu. Wah, demo itu nggak baik gitu. Ya dilihat dulu. Kalau demonya bakar-bakaran gitu, semua dibakar termasuk gedung Dewan yang di Makassar kemarin itu ya, nah, itu yang nggak boleh, itu anarkis namanya. Tetapi selama aktivitas itu dilakukan dengan damai, hanya melakukan seruan dan penyadaran terhadap masyarakat, maka itu nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja, gitu. Dan Rasulullah sendiri itu pernah melakukan show of force ya di tengah-tengah orang-orang Quraisy pada saat awal-awal beliau itu mendakwahkan Islam, dan pada saat itu ada 2 orang pendekar yang masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Umar. Dan Rasulullah mengizharkan Islam itu dengan cara ya keluar di tengah-tengah orang-orang Quraisy di kota Mekah itu dan berbaris dengan 2 shaf gitu. Yang pertama ada Hamzah di shaf pertama, yang kedua ada Sayyidina Umar di shaf kedua. Jadi itu ingin menunjukkan ini kami ada gitu. Ya, kami ini orang-orang Islam ini adalah ada ya, dan kami senantiasa ya bertambah banyak ya gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Ya, itu kan ya sama gitu. Kalau dikatakan sebagai demonstrasi ya nggak layak lah, tapi ya aksi damai, ya aksi mengajak kepada umat, menyeru kepada kebaikan. Gitu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa sebagaimana di akhir hadis ini dikatakan bahwa ada satu segumpal daging, ya segumpal daging, yang daging itu ketika dia baik maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Ya, kalau daging itu buruk, fasad, maka buruk pula seluruh tubuh. Dikatakan di sini adalah al-qalbu. Al-qalbu di sini hadirin sekalian itu tidak hardware-nya, tidak, kalau bahasa Inggrisnya liver ya, tidak livernya, tidak hardware-nya, tetapi fungsi daripada hati itu sendiri. Dalam Al-Quran istilah al-qalbu itu bisa diistilahkan dengan istilah al-aql atau fuad, ya fuad. Misalnya Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti
apa-apa yang kamu tidak mengetahui tentang sesuatu yang kamu ikuti itu. Innas sam'a wal basar wal fu'ada. Sesungguhnya fungsi, ya. Ya, innas sam'a fungsi telinga itu apa? Pendengaran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad. Fuad di situ bisa maknanya hati, bisa maknanya adalah akal. Ya, itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, masing-masing dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mata kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan dipakai untuk apa? Penglihatan itu. Telinga kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai untuk apa? Pendengaran itu. Fungsi dari telinga termasuk tadi hati, fuad. Mungkin daging kelihatannya ya. Daging kelihatannya. Tetapi di dalam daging itu, segumpal daging itu ada fungsi, yakni fungsi berpikir. Karena itu, ya, kuncinya di sini sebenarnya adalah memahami hukum Allah. Ya, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, entah itu apa yang disebut dengan al-qalbu, entah itu apa yang disebut dengan al-aql. Karena intinya dua-duanya itu sama. Ya, yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah bagian tubuh yang di situ fungsinya untuk berpikir. Maka mestinya kita pastikan kita isi dengan sesuatu yang baik. Ibarat kalau komputer itu diinstal, ya, diinstal dengan software yang baik, ya, mengetahui hal-hal yang dihalalkan, mengetahui hal-hal yang diharamkan. Ketika mengetahui hal-hal yang dihalalkan, kita ambil. Ketika mengetahui sesuatu yang diharamkan, kita tinggalkan. Termasuk pada perbuatan. Memahami ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Bagaimana wajib bertemu dengan sunnah? Dahulukan yang wajib. Ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah, ya. Ini hukumnya apa tadi? Haram. Jadi itu semua adalah tempat di mana ya dalam diri manusia itu berpikir. Gitu. Karena itu yang bisa menjadikan seseorang itu bangkit itu apa? Fungsi kolbu, yaitu berpikir. Ya, bangkitnya manusia itu ya tergantung pada pemikirannya. Ya, pemikirannya. Baik pemikiran itu pemikiran terkait dengan dunia dan seisinya yang dikaitkan dengan apa-apa yang ada sebelum dunia, yakni proses penciptaan. Kalau di dunia ini ada manusia, ada al-kaun, ya, alam semesta, ada al-hayah, ada kehidupan di dalamnya, ya. Dan kehidupan setelah dunia, yakni kehidupan akhirat. Orang yang bisa bangkit, ya, maka orang yang bangkit pemikirannya. Dan hadirin sekalian, pemikiran itu adalah pemimpin perbuatan. Ya, pemikiran itu adalah pemimpin bagi perbuatan. Kalau pemikirannya benar, insya Allah perbuatannya benar. Tapi kalau pemikirannya itu salah, ya, maka perbuatannya itu akan mengarah kepada kesalahan dan mencari pembenaran. Ya. Karena itu hadirin, kalau kita itu mau klasifikasikan di tubuh kita ini, itu hanya ada dua, ya, ya. Dan dari dua ini salah satu harus jadi pemimpin, ya, untuk memutuskan sesuatu yang kita hadapi. Yang pertama itu adalah apa namanya akal, ya, kolbu tadi. Yang kedua itu perasaan. Yang kedua adalah perasaan, ya. Kalau misalnya akal itu, perasaan itu ya hawa nafsu itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya seseorang itu menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, maka hawa nafsunya itu tunduk. Ya, hawa nafsunya itu tunduk. Tetapi sebaliknya, kalau hawa nafsunya itu suruh memimpin, maka akalnya itu tunduk. Dan biasanya kalau akal tunduk itu pinter. Korupsi ya. Kalau dulu itu kan mungkin paling
jutaan, zaman Pak Harto itu ratusan juta, sekarang itu triliun, ya. Orang diamanahi untuk menjaga jalan, ya kan? Ya, membikin jalan gitu. Jalannya dimakan, aspalnya dimakan. Suruh jaga beras gitu. Berasnya dimakan, segudang nggak cukup. Ya, suruh jaga hutan. Seluruh hutannya dimakan gitu. Kayu-kayunya, semua isinya dimakan semua. Suruh jaga kuota haji, dimakan juga. Banyak sekali ya. Yang harusnya jatahnya itu porsinya 92 ya banding 8, ternyata dibagi 50 banding 50. Segereru. Seger tenanan itu ya. Gitu. Masya Allah ya. Nah, itu karena apa? Karena nafsunya yang mimpin, ya, akalnya yang jadi pengikut. Jadi akalnya akhirnya kreatif dalam rangka untuk mendukung, ya, apa namanya, hawa nafsunya tadi. Ya, hawa nafsunya pengen, aku yang mimpin. Hawa nafsunya pengen 3 periode, misalnya. Ya, wih, akhirnya akalnya pinter. Akalnya pinter, bikin termul, ya kan? Ya, gitu. Bikin apa namanya yang disebut dengan relawan. Mana ada relawan itu kan nggak dibayar. Mana ada orang kerja nggak mau dibayar itu, ya nggak ada lah. Kecuali kerja bakti yang dilanggar ini, nggak ada bayarannya. Allah yang bayar. Kalau relawan itu pasti, itu judulnya aja relawan, pasti ada udang di balik rempeyek, itu pasti, itu ada duitnya, itu pasti ada. Gitu. Pinter sekali gitu. Terus kemudian mengangkat bawah-bawahannya yang memungkinkan misalnya itu dia tidak diperkarakan. Itu bisa saja. Itu kalau misalnya hawa nafsunya itu menjadi pemimpin, akalnya yang norok buntek, akalnya yang jadi makmum gitu. Karena itu kalau misalnya kita ingin perbuatan kita itu baik, maka akal, hadirin sekalian, itu yang harus jadi pemimpin. Akal itu yang harus jadi pemimpin, ya. Nah, akal itu apa? Nanti kita akan bahas secara khusus gitu. Karena hanya orang yang berakal itu yang bisa memahami Allah Subhanahu wa taala dengan dengan tanpa keraguan gitu. Ya, orang itu biasanya kalau nggak pakai akal kan berarti pakai nafsu. Sehebat-hebatnya orang itu punya gelar pendidikan tinggi, kalau nggak pakai akal itu ya akhirnya itu ya nggak ketemu gitu, nggak ketemu zat yang mestinya disembah. Ya buktinya banyak profesor di dunia itu ya ujungnya masih menyembah benda kan, gitu. Ujungnya masih menyembah ya sebagaimana yang disembah oleh orang tuanya atau nenek moyangnya. Ya, kalau menggunakan akal dengan benar, insya Allah, meskipun seseorang itu terlahir dalam keluarga yang bukan Muslim, ya non Muslim, insya Allah bisa menemukan hidayah itu. Termasuk mungkin ada orang yang dilahirkan bukan dari kalangan terpelajar agama, ya selama mau menggunakan akalnya, insya Allah akan ketemu kebenaran dan menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang baik, ya. Jadi al-qalbu di sini lebih kepada fungsi dari qalbu. Jadi fungsi dari segumpal daging tadi apa? Al-fikru, ya, berpikir itu. Dan itu menjadi ciri khas manusia. Hewan tidak diberikan kemampuan itu. Gitu. Karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan oleh Allah sebagai manusia, yang dengan menjadi manusia ini akhirnya kita bisa menikmati dunia. Akhirnya kita itu bisa berpikir, dan akhirnya dengan berpikir yang benar itu kita menemukan kebenaran, menemukan hidayah. Dan insya Allah dengan adanya hidayah itulah yang menjamin kita itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa
Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.